pagi, nama saya Deli Sihombing. Di sini saya akan menjelaskan tentang antropologi kesehatan dari Foster dan Anderson mengenai etnopsikiatri. Kita mulai dari pendahuluan ya. Pendahuluan, konsep-konsep tentang sebab-sebab penyakit dalam masyarakat, rumpun dan petani sebagaimana yang telah kita lihat berbeda secara mendasar dengan konsep-konsep yang merupakan ciri pengobatan ilmiah. Selanjutnya, ditujukan kepada bidang pokok kedua yang merupakan perhatian dari etnomedicine, suatu bidang yang biasanya disebut sebagai psikiatri transkultural atau psikiatri lintas budaya. Menurut Kiev atau etnopsikiatri istilah yang kami pilih. Selanjutnya, menyatakan suatu dikotomi antara penyakit fisik dan penyakit jiwa lebih merupakan refleksi dari konsensus barat daripada orientasi masyarakat yang berakar dalam sistem kepercayaan naturalistik atau personalistik. Oke, selanjutnya awal dari etnopsikiatri. Awal dari para ahli antropologi terhadap penyakit mental mulainya sangatlah jauh dari bidang etnomedicine. Perhatian mereka itu mulai dari pemahaman atas hubungan antara kepribadian dan kekuatan-kekuatan budaya yang berpengaruh dan membentuk kepribadian. Perhatian utama menguji hipotesis Freud untuk menentukan apakah Oedipus kompleks itu bersifat universal. Apakah fase-fase perkembangan oral, anal, genital, dan laten dalam sejarah kehidupan individu bersifat universal ataukah hanya terbatas pada masyarakat khusus. Malinowski pada tahun 1920-an merupakan ahli antropologi pertama yang menguji hipotesis tersebut dengan data lapangan yang besar jumlahnya. Apa yang dinamakan aliran kebudayaan dan kepribadian, langkah pertama dari perkembangan yang kini dikenal sebagai etnopsikiatri atau psikiatri lintas budaya memperoleh bentuknya di Amerika Serikat. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang ditangani oleh para ahli antropologi seperti berikut. Yang pertama itu ada definisi budaya tentang normal dan abnormal. Bagaimana penyakit jiwa diakui dan didefinisi dalam masyarakat lain di luar masyarakat Amerika? Seperti itu. Jadi pertanyaan yang kedua itu penjelasan non-barat tentang penyakit jiwa. Sebagaimana kita dapat mengkaji etiologi penyakit fisik non-barat, kita juga dapat melakukan yang sama terhadap penyakit jiwa. Yang ketiga itu cara-cara dari segi budaya untuk menangani tingkah laku menyimpang yang didefinisikan sebagai abnormal. Yang keempat, terjadinya penyakit jiwa dalam masyarakat dengan kompleksitas yang berbeda. Yang kelima, demografi penyakit jiwa. Histeria aretik dan mengamuk adalah gangguan kejiwaan yang pertama-tama muncul dalam tulisan etnologi. Gangguan-gangguan yang lain yang disebut sebagai kondisi psikik, misalnya latah dan koro, telah seringkali digambarkan. Selanjutnya, definisi budaya tentang normal dan abnormal. Yang pertama itu ada kasus teori label, yaitu di sini disimpulkan dari pendapat Rosenhan, yaitu bahwa suatu label psikiatri mempunyai kehidupan dan pengaruh tersendiri sekali terbentuk impresi bahwa pasien menderita skizofrenia. Harapan orang adalah bahwa ia akan selamanya demikian. Setelah melewati suatu periode tanpa ada gejala-gejala lagi, pasien dapat dianggap telah mereda dan siap untuk dilepaskan. Namun tetap melekat setelah ia diizinkan pulang dengan harapan yang tidak tegas bahwa ia akan bertingkah laku sebagai seorang penderita skizofrenia lagi. Pendapat dari Rosenhan pada tahun 1973. Yang kedua itu argumentasi terhadap pemberian label. Suatu pendekatan untuk memahami dan menangani penyakit jiwa, namun teori itu tidak banyak diterima oleh para ahli antropologi yang bekerja dalam bidang-bidang lintas budaya. Edgerton misalnya tidak menyukai label psikiatri yang bersifat
menentukan sendiri. Untuk mengidentifikasi sakit, ia beranggapan bahwa kelompoklah bukannya cap itu yang menetapkan perhatian abnormal. Pengakuan dan penamaan penyakit jiwa menurut pendapatnya merupakan produk dari suatu proses negosiasi suatu transaksi sosial yang mencakup konsensus ekstensif dan dalam masyarakat. Selanjutnya, etiologi penyakit jiwa non-barat. Tulisan-tulisan etnografi penuh dengan penjelasan tentang bagaimana para warga kelompok yang dipelajari menjelaskan tentang penyakit fisik, dan dalam tahun-tahun yang silam sejumlah tipologi kausualitas termasuk bab 4 di dalam salah satu buku yang saya baca ini telah dilakukan. Sebaliknya, pengetahuan kita mengenai bagaimana masyarakat non-barat menjelaskan penyakit jiwa sangat kurang tersusun secara sistematis. Kemudian selanjutnya, menurut Layton, penjelasan masyarakat Yoruba tentang penyakit jiwa termasuk serangan-serangan dari para makhluk supramanusia seperti dewa-dewa, roh-roh, dan hantu-hantu karena melanggar tabu-tabu atau tidak mentaati tugas-tugas upacara ilmu sihir warisan penularan, atau misalnya beberapa penyakit pikiran dan emosi dapat tertangkap karena berhubungan dengan orang yang sakit. Karena kekuatan kosmik, kerusakan fisik seperti pukulan pada kepala, atau karena kehilangan darah, dan karena pengalaman-pengalaman yang sangat menyedihkan. Ini pendapat dari Layton yang pada tahun 1969. Selanjutnya, cara-cara budaya dalam menangani penyakit jiwa. Yang pertama, siapa yang menyembuhkan? Yang kedua, perawatan terhadap orang yang sakit jiwa. Kemudian yang ketiga, tujuan perawatan. Selanjutnya, perbandingan timbulnya penyakit jiwa dalam masyarakat yang berbeda. Yang pertama itu ada mitos eksistensi atau primitif yang bebas stres, kemudian variasi dan pola-pola tingkah laku abnormal seperti itu. Baru selanjutnya ada penyakit jiwa dan perubahan. Apabila bukti tidak cukup baik mengenai perbandingan frekuensi dari berbagai jenis penyakit jiwa yang berbeda-beda dalam masyarakat yang berbeda-beda kompleksitasnya, maka para ahli antropologi dan psikiatri sepakat bahwa bukti itu baik sejauh yang berkenan dengan konsekuensi dari perubahan sosial budaya yang cepat. Perubahan yang demikian itu menghasilkan angka rata-rata yang tinggi tentang terjadinya insiden penyakit. Selanjutnya gangguan-gangguan budaya khusus. Dalam bidang penyakit jiwa, tidak ada topik lain yang sedemikian menarik bagi ahli-ahli antropologi daripada yang disebut sebagai penyakit budaya khusus, atau misalnya sindroma yang diperoleh dari keterangan-keterangan para musafir dan misionaris periode awal yang dihubungkan dengan kelompok-kelompok ras dan etnis khusus. Di sini kepustakaan mengenai penyakit-penyakit budaya khusus dan berbagai penjelasannya yang dikemukakan untuk memenangkannya telah diringkas dengan sangat baik oleh Joha Kennedy pada tahun 1973. Keterbatasan ruang menyebabkan sebagian besar keadaan itu tak dapat dibahas di sini walaupun secara singkat. Yang terakhir, bahwa faktor fisiologis memainkan peranan yang lebih besar dalam penyakit jiwa daripada anggapan semula. Bersamaan dengannya, kebudayaan jelas mempunyai peranan penting dalam pencetusan banyak penyakit jiwa seperti kecenderungan fisiologis keturunan maupun respon terhadapnya. Jenis-jenis stres yang diciptakan oleh kehidupan berbeda dengan adanya berbagai tekanan budaya yang berbeda. Namun stres adalah faktor kehidupan dalam semua masyarakat, dan walaupun dapat mencetuskan penyakit organis, ia dapat pula menimbulkan penyakit jiwa. Faktor keturunan, faktor fisiologis, dan faktor psikobudaya semua menjalankan peranan dalam menjelaskan timbulnya penyakit jiwa. Tujuan dari penelitian ini
bukanlah untuk menegakkan dominasi terhadap siapapun, tetapi untuk mempelajari hubungan yang saling berkaitan. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih.